Halo rekan-rekan semua, kali ini kita akan ngomongin kesalahan-kesalahan yang sering kali kita lakukan saat kita menjual rumah ya. Jadi saat kita memutuskan untuk menjual rumah kita ada beberapa kesalahan yang orang sering banget lakukan ya. Kita akan ngomongin satu persatu, kita akan diskusi, semoga bermanfaat. Yang pertama ya, biasanya harganya terlalu tinggi. Nah, karena banyak orang yang menjual rumah itu hanya berkaca kepada dirinya saja. Misalnya, waduh aku sudah kredit ini sekian tahun, ini rata-rata angsuranku kalau saya jumlahkan sekian ratus juta, ini aku beli rumah sekian, kebutuhanku sekian sehingga aku butuh harga rumah sekian. Nah, itu banyak sekali dari kita melakukan hal itu. Padahal ya kita harus survei pasar, kita harus cek tetangga kanan kiri, termasuk perumahan-perumahan baru untuk menentukan harga, bukan kebutuhan kita berapa. Nah ini sangat banyak sekali orang-orang terutama yang KPR ya, terutama yang membelinya rumah itu dengan sistem KPR, dia akan membandingkan dengan uang-uang yang sudah mereka keluarkan. Ini kesalahan yang sangat fatal sekali karena akan sulit cari penjual. Harga perumahannya itu rata-rata di lingkungan itu cuman 500 juta kok karena kamu KPR udah mengeluarkan uang banyak dan harus kamu melunasi bank, kamu jual 600 700 juta. Ya siapa yang mau beli kan seperti itu. Yang kedua adalah pemasarannya tidak efektif. Misalnya, kamu jual rumah di perumahan gitu, tertutup, one gate, ketat banget. Terus kamu kasih banner, nah, siapa yang mau lihat? Ya orang-orang yang lingkungan situ saja. Orang-orang luar gimana tahu kalau kamu jual rumah kan seperti itu. Kamu harus mulai memikirkan cara-cara marketing yang efektif, misalnya online, lewat situs-situs jual beli properti dan sebagainya. Lah ilustrasinya sederhana seperti itu tadi. Wong perumahanmu aja ketat, ya cuman kamu kasih banner ya siapa yang mau lihat ya cuman lingkungan situ aja kan seperti itu. Oke itu yang kedua. Yang ketiga adalah penyembunyian masalah. Ini sering banget terjadi. Penyembunyian masalah itu seperti apa? Misalnya pas ada customer datang gitu dibilang, "Oh, rumahnya ini bagus kok, ini tidak ada kerusakan sama sekali." Ternyata pas survei itu customer nanti menemukan kerusakan-kerusakan itu trust-nya atau rasa percayanya akan berkurang dan nanti akan tidak terjadi deal. Atau misalnya, "Oh ini suratnya lengkap kok gitu. Jadi ini tanah waris, lah suratnya lengkap gitu. Ternyata nanti ada satu anggota keluarga yang tidak setuju. Lah, hal-hal seperti itu pasti nanti akan sulit, buang-buang waktu saja kamu nanti. Jadi kalau ada apa-apa ya diomongin aja kepada customer, customer menjadi semakin nyaman kan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah keras banget dalam negosiasi. Nah, ini banyak banget orang-orang yang jual rumah, terutama rumah pertama ya. Pertama kali mereka jual rumah itu biasanya negosiasinya keras banget. Jadi, ya udah saya pengen jualnya segini. Ya udah, kalau ada datang customer gitu seolah, "Ayo jadi beli apa enggak? Kalau enggak jadi ya sudah, sana. Kalau jadi beli, ya sudah ayo beli. Kalau jadi beli siapkan uangmu." Jadi orang-orang yang menjual rumah pertama kali biasanya keras banget. Mereka selalu berharap ketika ada customer datang itu langsung deal gitu. Padahal kan nggak seperti itu. Kita jual beli rumah itu kan eh, menetralkan ya atau menyamakan misi atau visinya penjual dan pembeli ini nggak bisa langsung kalau ada orang kesini harus beli kan kayak gitu. Terlalu keras itu membuat orang lari malah takut gitu kan ya. Jadi kalau kamu menjual rumah jangan terlalu keras saat bernegosiasi karena itu membuat orang-orang nggak jadi beli karena takut sama kamu kan gitu. Kemudian selanjutnya adalah tidak menyiapkan dokumen-dokumen. Misalnya kamu jual rumah ya, kamu jual rumah terus rumahmu itu masih KPR gitu misalnya, rumahmu itu masih KPR lah, kamu nggak menyiapkan dokumen-dokumennya gitu loh, kamu nggak menyiapkan dokumen-dokumennya ya, jadi kamu nggak minta salinan sertifikat, kamu nggak minta IMB, kamu nggak minta macam-macam gitu, sehingga ya susah kan gitu. Pas ada orang, "Bu, mohon maaf bisa melihat fotokopi sertifikatnya," ya harus kamu nggak ada di bank. Oh kalau gitu kalau IMB-nya ada? Ada. Mana Bu bisa dilihat IMB-nya? Di bank. Nah gitu ya, siapa pembeli yang percaya gitu loh. Kan malah jangan-jangan ini bukan pemiliknya, kan seperti itu kan ya. Makanya kelengkapan surat-surat itu atau dokumen itu paling nggak fotokopiannya lah, itu harus kamu siapkan saat kamu mau jual rumah gitu loh. Karena itu adalah bukti otentik yang bisa dilihat oleh calon customer-mu. Jangan, sertifikatnya bisa dilihat sebentar Bu.
nggak ada, ini di bank semua. Lah terus gimana pembeli mau percaya? Kan seperti itu. Kemudian adalah kesalahan dalam memilih agen properti. Ini penting banget. Kenapa? Karena banyak agen properti itu mohon maaf ya, jadi itu value-nya atau nilainya tuh melihat ke diri mereka sendiri. Contoh misalnya gini, ada orang yang jual rumah 500 juta. Banyak sekali agen properti yang meng-up harga nggak masuk akal. Pasaran di sekitar situ 500 juta dijual 600 juta, pasaran 1M dijual 1,5M, ya gimana lakunya? Dan agen properti itu mikirnya, ya gak laku ya sudah, itu urusan penjual, kalau laku aku dapat untung besar. Nah, hindari agen properti yang seperti itu. Kalau perlu, pilih agen properti yang komisinya berdasarkan persentasi dan pembelinya juga bisa langsung nego bersama-sama agen dan pemilik, itu lebih enak lagi, jadi lebih transparan lagi. Karena banyak sekali agen-agen itu yang nggak bisa hubungan sama pembeli, tetapi agennya sendiri meng-up harga dengan luar biasa, 1M dijual 1,5M dan sebagainya. Yaitu hati-hati, jadi selanjutnya adalah hati-hati dalam memilih agen properti. Dan yang terakhir adalah kesalahan memilih calon pembeli. Loh, saya kan jual, kok bisa saya bisa salah memilih calon pembeli? Nah gini, jadi banyak sekali penjual itu buang-buang waktu karena melayani calon pembeli yang salah ya. Contoh kasus, kamu jual rumah gitu, kamu jual rumah kemudian ada orang yang saya tertarik dengan rumah Anda, kemudian tapi saya mau melakukan KPR. Nah, kemudian kamu menurut aja karena ini prospek penjual gitu. Ini prospek pembeli yang mau beli rumah saya gitu. Katakanlah penjual mikirnya seperti itu. Nah, setelah kamu turuti, dia minta surat ini, minta surat itu, ya untuk pengajuan ke bank ternyata KPR-nya tidak disetujui. Sementara dia kamu nggak boleh jual ke orang lain. Ini karena ini sudah proses ya harus sama saya. Misalnya pembeli bilang gitu. Itu akan buang-buang waktumu. Nah, itu pengetahuan itu harus di-upgrade sehingga kamu tidak menemukan pembeli-pembeli macam itu. Karena di luaran sana, ini bagi yang jual ya, bagi yang jual rumah ini saya ingatkan, di luaran sana itu banyak sekali orang-orang ya yang nggak punya uang, nggak mau keluar uang tapi mau membeli rumah. Contoh, rumah kamu harganya 1M gitu, 1 miliar gitu. Nanti ada orang yang pengen nawar rumah kamu nanti biar dianggunkan ke bank 1,5 miliar misalnya sehingga nanti uangnya masih sisa. Jadi cair dari bank 1,5 miliar dibayarkan kamu 1 miliar. Ya mereka nggak mau bondo, mereka nggak mau mengeluarkan uang sama sekali kan seperti itu. Padahal kamu harus menghindarilah orang-orang seperti itu. Paling tidak kalau ada orang yang mau KPR mintain DP ya, mintain DP. Ya kalau misalnya nanti KPR nggak disetujui, DP-mu hilang. Nah, bilang aja ke calon pembeli seperti itu. Atau bisa juga ya kalau ada yang mengajukan KPR, kamu tetap open ke yang lain. Selama ini belum deal KPR-nya, orang lain boleh beli. Cari siapa yang cepat. Seperti itu, ya, seperti itu. Hati-hati dengan pembeli-pembeli yang kamu nggak boleh jual ke sana, nggak boleh jual ke sini, tapi dia nggak mau ngasih kamu DP, dia akan pengajuan KPR, nggak mau ngasih kamu DP, tapi kamu nggak boleh jual kemana-mana. Ya nanti akan buang-buang waktumu. Nah itu pentingnya kamu nanti memilih agen-agen properti ya yang berpengalaman gitu loh, agen-agen properti yang tahu, oh ini pembeli ini udah nggak usah dilayani, oh ini pembeli beneran. Nah itu pentingnya perannya agen properti di situ gitu loh. Jadi agen properti itu jangan cari untung saja gitu, tapi agen properti itu adalah menjembatani agar terjadi deal penjual, pembeli, dan dia sendiri sebagai agen properti ketiga belah pihak ini win-win solusi gitu loh ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu adalah kesalahan-kesalahan yang sering sekali terjadi dalam menjual rumah ya. Mudah-mudahan topik ini membuat kita aware, membuat kita lebih tahu, oh gitu toh gitu loh, lebih tahu sehingga kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan ini saat kita menjual rumah ya. Tetap semangat bagi teman-teman yang mau jual rumah dan mudah-mudahan rumahmu cepat terjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.